diskusi saya mau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ke rekan-rekan saya di PKS Negara Benda. Nah, ini merupakan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak. Nanti semoga teman-teman juga bisa ikut kayak saya ya, biar tahu merasakan ini juga. Oke, ini sekarang. Oke. Kalau sambil ada di sini kalau apa. Nah ini pertanyaan pemandu pertama. Nah kira-kira ini tentang permasalahan murid ya. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang katakan atau lakukan ketika ada permasalahan? Bagaimana reaksi peserta didik kita yang melakukan pelanggaran pada saat itu? Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada yang mau cerita sejenak? Kira-kira pernah menemukan murid yang melanggar kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Kira-kira pernah ya? Silakan diskusi, mungkin ada sedikit cerita pengalaman. Boleh. Saat bermain kita ada kesepakatan kelas kalau selesai main itu harus bisa mainan kembalikan ke tempatnya, tapi ada mungkin 1-2 anak yang masih membawa kebiasaan dari rumah, mungkin dia lupa untuk menyusun mainannya, tapi ada juga yang membantu untuk menyusun sendiri. Oke, kira-kira apa reaksi di saat itu ketika menemukan hal yang seperti itu? Reaksinya saya ajak bicara anak tersebut dan memberitahu bahwa sesuatu itu punya tempat, jadi mainan itu juga punya tempat, dari mana diambil di situ juga dikembali. Terima kasih untuk salah satu contohnya ya. Terus sama-sama kita diskusikan pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana diskusi kalian dapat menciptakan lingkungan budaya positif di kelas? Terus apa sih hubungan budaya positif dengan lingkungan belajar yang positif yang berpihak pada murid? Tidak ada yang mau berpendapat? Inisiatif? Sudah. Oke, ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kira-kira bagaimana penerapan di kelas dan apa yang dilakukan seperti itu? Yang pastinya membuat kegiatan pembelajaran yang menarik supaya anak itu lebih tertarik bagi minat belajarnya lebih tinggi. Kalau pembelajaran yang malam biasanya anak itu ada malas ya, kurang minatnya. Biasanya sih kegiatan bermain yang melibatkan psikomotorik itu kan anak suka tuh, pasti happy dan minatnya tuh tinggi. Tapi kalau pembelajaran monoton seperti menulis gitu, yang seperti itu mereka agak kurang. Terus apa sih hubungannya penciptaan ruang positif dengan pembelajaran bersama? Tadi sudah ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang lebih ke fisik motorik, anak-anak pasti akan lebih pembelajaran menarik gitu ya. Oke, terima kasih Nisyanti. Kemudian, oke sama-sama kita lihat video ini. Sama-sama kita dengarkan ya. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali. Di sini menjadi menulis media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main, didukung oleh Brio, sebuah kolaborasi antara Disiplin Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan kebudayaan di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif.
Selamat mendengarkan. Saya menemukan 3 orang anak sekolah masih tetap dengan seragamnya. Naik motor kucing bertiga dan bertiga. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada pengawas. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan pada pengawasan. Dan ini menjadi untuk kita semua dan menjadi pertanyaan besar, apa sebetulnya disiplin? Jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Pak Ali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Ali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Michelle ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University meminta kecil untuk duduk di ruang kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat resiko guru dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang relatif kacau dibandingkan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyebutkan kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan berbicara atau communication adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari dua cerita yang saya sampaikan tadi tentang 3 orang anak yang marshmallow kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadi kesuksesan? Disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun masa itu yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena hukuman atau kerja oleh keinginannya atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai polisi, tapi disiplin positif adalah setelah kita memakai karena kita sadar bahwa teori anak melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran benar tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah, karena yang kita ubah adalah perilaku. Ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Karena itu disiplin positif bukan fokus pada
Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditemukan di sekolah adalah menemukan bibit kedisiplinan yang dalam tubuh menjadi pokok yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan arahan. Dan dalam disiplin biasa itu adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif pendidikan adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast disiplin positif. Oke, nah tadi kita sudah menonton tentang podcast tentang disiplin positif. Nah tadi membahas tentang ada tadi yang perhatikan tentang apa kira-kira ceritanya di podcast disiplin positif. Ya, kejadiannya apa? Ada yang memakai helm sudah ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang konsep dasarnya itu apa. Jadi hari ini materi kita tentang konsep dasar disiplin positif, kemudian kebutuhan dan finansial yang berkualitas, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan retribusi, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke, disiplin. Apakah disiplin hanya bisa dapat dicapai dengan hukuman? Kira-kira ada pendapat? Tidak dapat seperti Tidak. Kan disiplin ada dengan ada prinsip yang dibuat kita dengan aturan, ada yang tidak. oke. Nah, lalu apakah dari disiplin positif ada yang mau berpendapat disiplin positif? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Biar sama boleh. Disiplin positif. Iya, kebiasaannya. Mister coba ya. Terima kasih sudah mendapat Mister apa disiplin positif? Kebiasaan dari diri sendiri. Oh, kebiasaan dari sendiri ada lagi. Kesadaran internal. Oh, kesadaran internal yang dari ini ya maksudnya Indonesia. Oke, terima kasih Mister dan Miss Zulfa. Nah, iya. Jadi kadang kita di sini budaya kita dikaitkan dengan disiplin itu pasti budayanya ke negatif ya. Pasti ke negatif, ada pemberian hukuman itu budaya kita. Cuma kan anak-anak bisa akan itu bahwa disiplin itu juga nggak harus dengan dikaitkan dengan hukuman gitu ya. Pasti ada syarat-syarat tertentu. Mari kita simak. Oke, ya. Ya, ini berbeda dalam cara di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk disiplin itu bersifat harus disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras karena tetap lagi sama saja. Sebab jika sudah tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah pengusaha yang disiplin di kita. Jadi kalau nggak dari kita sendiri, kita siap-siap untuk disiplinkan orang lain. Kemana? Bentar, yuk, oke. Lihat kan? Nah, iya. Nah, jadi menurut ahli dan dosen, disiplin itu artinya belajar dan akar katanya itu adalah murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang sama betul apa alasan dia supaya bisa menjadi pengikut atau murid, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan dalam bukannya motivasi ekstrinsik. Itu betul ya dosen.
dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi inspirasi. Ya, jadi dalam diri peserta kita tujuan itu ada disiplin positif yang berasal dari inspirasinya. Nah, maka apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran jarak pada murid? Ada yang mau berpendapat? Yes. Baik, silakan. Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran jarak pada murid kira-kira bagaimana? Ya, ya, pokoknya lebih pasti. Misal, kalau anak-anaknya sudah memiliki disiplin positif, bagaimana pembelajarannya? Kira-kira. Apalagi? Oke, bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, jadi ini dia. Jadi dengan adanya disiplin positif, maka kebijakan besar yang sepakati bersama yang berpihak pada Pancasila, yaitu kreatif, menarik kritis, bergotong royong, berkebijakan global, beriman bertakwa, mandiri bisa tercapai. Dan pastinya sekolah akan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita wajib, kalau bisa kita berikan disiplin positif dan terapkan di sekolah. Oke. Nah, ini dia pertanyaan profesi. Saya mau tanya dulu sama Miss Tika. Miss Tika, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira waktu mau pelatihan, kira-kira motivasinya apa? Apakah karena tidak ingin ikut batasan, atau diuji, atau kira-kira memang mau tahu supaya jadi pembelajar sebanyak kaya? Kira-kira yang mana? Iya. Kalau misalnya Miss Ika, kira-kira bagaimana? Saat hadir di suatu pelatihan, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Oke, yang kedua bersama kemana? Yang ketiga bersama pengalaman. Oke, terus Miss Leti, saya mau tanya, kira-kira motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Miss Leti di kelas? Motivasi intrinsika apa ekstrinsika? Kira-kira bagaimana penerapan disiplin positif itu? Murid-murid di kelas itu kayak mana? Banyak motivasi banyak begini. Motivasinya, misalnya dia melakukan itu karena apa? Apakah karena sadar diri kah? Apa karena takut dihukum kah? Kira-kira gimana di kelas? Masih eksklusif ya. In or eksklusif. Karena kita Oke, jadi ada hukum yang pasal itu nanti kalau sudah takut dihukum ya. Kalau takut dihukum berarti masih motivasi eksklusif. kan ada di situ ya. Aku nggak masalah dihukum, kita nggak ada. Enggak, maksudnya gini, kalau seandainya nih kan, ini namanya anak, gitu kan. Kalau seandainya dia dibilangkan, dia udah gak mau misalnya, kan. Dibilangkan orang tuanya pun, dia tetap gak mau kan, namanya anak. Nah itu yang kalau kita takut dia, takut dia Aku dimarahin mama, dia namanya ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya, maka perjalanan mau kayak orang tua kan dia. orang tua Nanti saya simpulkan di kelas Miss masih ada beberapa masih motivasinya dari ekstrinsik gitu ya. Bagaimana dengan kelas Miss kira-kira apa yang mendasari? Apakah takut hukuman atau memang anak yang punya kesadaran diri sendiri? Atau kira-kira bagaimana di kelas Sumpah? Kalau misalnya Sumpah masuk, kira-kira bagaimana? Masih takut disumpah gitu ya, takut sama disumpah gitu ya. Nah, kira-kira Agus Yanti
internal kan. Ya. Kan kita menuntut, ayo coba kalau masuk nanti di bener segala macam gitu kan. Itu kalau dia mau dari sebelum itu kita bisa menanggung sama mereka. Nah, coba deh gimana berantakan. Kira bagus nggak ya kalau gimana berantakan seperti ini kelasnya rapi nggak ya? Gitu nanti jadi, oh iya ya misalnya kita nah seperti itu sih. Oke, terima kasih Miss Yanti. Kemudian saya mau tanya nih sama Miss Ade. Kira-kira Miss Ade, nilai-nilai kebajikan apa sih yang Miss Ade rasakan penting saat ini untuk diterapkan ke murid? Nilai apa? Apakah bisa? Kan dari kita ada kebijakan yang kita sepakati di dalam kurikulum nasional ya, ada kebajikan Pancasila itu. Kira-kira adakah nilai kebajikan yang penting yang lain yang mau Miss Ade terapkan kepada murid mengenai situasi kita saat ini? Nilai kebajikan apa? Jujur. Oke, ada lagi? Tanggung jawab. Ada lagi? Mandiri. Ada lagi nih? Sopan. Oke, berarti anak kita harus sopan. Kayak yang perlu ditingkatkan ya, yang penting ya. Oke, kalau dari kacamata Miss Nurin, kira-kira apa? Nilai kebijakan apa yang perlu sekali untuk kita tingkatkan di sekolah kita? Kedisiplinan. Oke, terima kasih. Nah, ini ya, tadi saya bicara tentang nilai kebijakan yang kita sepakati untuk 2021 itu ada 6 nilai kebijakannya, yaitu ada berlanjut bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, mandiri, Kebajikan. oh ya kebijakan, sorry, bernalar kritis, berkebinekaan global, berketuhanan dan kreatif. Ya, nah ini ada pendapat lain. Kalau kita sendiri menganut Protokol Pancasila dan ada dua yaitu dari Ibu Primarius Program atau PAP, PDP, 9 pilar karakter bangsa. Ini ada juga, ada petunjuk panjang hidup, ada December Essential Virtues. Nah, ini dia, ada nilai kebajikan yang lain. Jadi kita menganut ya 6 di sana, gitu ya. Ini salah satu kebajikan yang ada di dunia. Gitu. Oke, nah, ini tadi ya. Ada 4 unsur konsekuensi logis. Yang pertama harus sesuai atau hubungan dengan kesalahan yang dibuat. Yang kedua respectful, tidak boleh menyukai harga diri anak. Yang ketiga reasonable, harus seimbang atau sesuai dengan perilaku, keadaan emosi anak atau siswa. Kemudian ada hak, membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping sehingga memberikan solusi. Nah, prinsip menyusun konsekuensi logis yang pertama adalah kalau dia salah merusak itu konsekuensinya harus perbaiki. Kemudian apabila mengabaikan kewajiban berarti dia kehilangan hak. Sementara kalau mengganggu terus-menerus berarti diberi jeda. Seperti itu ya. Jadi kasus anak jika dia merusak berarti harus memperbaiki. Ketika dia mengabaikan kewajibannya berarti dia kehilangan haknya. Misal dia nggak mau masuk mainan, apa kewajibannya? Kewajibannya kan masuk ke mainan, tapi dia nggak mau masuk mainan. Pasti dia kehilangan hak untuk bermain gitu. Nah yang ketiga mengganggu terus menerus. Ketika dia mengganggu terus dia diberi jeda gitu. Oke ya. Ada yang mau diskusikan? Kita lanjut ya. Ini dia penghargaan, restitusi dan motivasi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu, setelah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pendapat ahli kos. Nah, penghargaan itu bisa bersifat tidak efektif, dapat menurunkan kualitas juga, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang juga ada. Penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu dapat menghukum. Ya kan? Jadi hukuman atau penghargaan mana yang lebih baik? Mana yang berpendapat? Ya. Oke. Nah, tapi di sini pendapat si Alfie ini penghargaan tidak efektif. Jadi saja misalnya kasus. Apa ya kasusnya? Ada temuan kasus? Misal anak-anak
kita menjanjikan dia menyelesaikan sesuatu kita dapat bintang, maka besok dia akan lagi lagi. Dia mau mengambil bintang ya bukan karena kesadaran dirinya, makanya itu tidak efektif penghargaannya. Dan menurunkan kualitas, dia akan berbuat itu kalau dia dapat bintang seperti itu, ya kan? Kemudian pengaruhnya juga pasti nggak kepanjang, karena dia hanya untuk mendapat bintang itu. Jadi jangka pendek saja dia melakukan itu. Nah, bisa tapi satu kelas kita kan, satu kelas. Yang keempat ini penghargaan bersama-sama, teknologinya seperti itu. Ketika misalnya kita di suatu kegiatan, siapa yang duluan siap, itu dia akan dikasih penghargaan. Sementara semuanya itu mengerjakan. Jadi kan rusak hubungan itu belum siap. Jadi kan anak itu masih ada rasa tidak hilang seperti itu kan. Ya, mengurangi kecepatan, mengurangi kualitas juga. Karena itu lomba-lomba untuk mendapatkan bintang ini kualitasnya menurun, kan? Dan mematikan kreativitas. Anak-anak yang itu bersama kerja tadi, jadi kan, oh ya udah, karena dia udah yang pertama gitu. Jadi dia nggak malah gitu. Dan penghargaan juga menghukum, dia menghukum misalnya nih, yang tadi kan kasih sandikan misalnya anak itu selesai yang dulu, dia langsung jelasnya. Jadi dia merasa dirinya itu, jadi tadi itu udah nggak usah dipilih lagi gitu. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalnya penghargaan juga kurang efektif atau hukuman apalagi, gimana caranya? Ada yang masukan? Kira-kira bagaimana caranya? Penghargaan itu dia kurang efektif, apalagi hukuman. Untuk mekanisme sendiri. Nah, maka adalah restitusi. Ini ada sedikit restitusi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang disiplin positif tadi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan kembali keyakinan. Kemudian merupakan proses kolaborasi antara guru dengan guru dengan anak, seperti itu ya. Jadi nanti muridnya akan dibantu untuk berpikir tentang mereka itu mau seperti apa, mau menjadi orang yang seperti apa, dan bagaimana mereka langsung melakukan orang lain. Ciri-cirinya itu dia melakukan ada tawaran, ya dari masa ada tawaran, terus dia menuntut diri untuk melihat dalam dirinya, kemudian mengembalikan kritik yang salah ke dalam kelompoknya, bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ada fokus ke solusi. Jadi kalau orang sebetulnya fokus ke solusi, kemudian fokus ke karakter bukan tindakan. Nah, ini dia. Jadi kalimat-kalimat itu dalam definisi pertama jadi menstabilkan identitas. Jadi kita ketika masalah itu ada, kita bilang, oh setiap orang itu punya kesalahan. Kamu bukan satu yang masalah. Jadi kita stabilkan identitasnya. Setiap orang itu punya kesalahan. Oke. Yang kedua, kita validasi tindakannya. Validasi yang kalimat apa langsung kamu menjadikan ini? Kemudian pertanyaan lagi. Dan yang kedua, mereka harus berani. Kita kalau melihatnya apa? Jadi dia menemukan solusi untuk diri sendiri. Nah, ini yang kalimat-kalimat yang bisa diterapkan pada saat ada masalah juga. Jadi kita untuk mengisi pikiran kita bisa menggunakan sedikit definisi dengan pertama lembaga itu menstabilkan bisa disesuaikan ya dengan kasusnya. Kemudian divalidasi tindakannya dengan validasi seperti ini kan boleh ada mengenai dan kami adalah menanyakan seperti ini. Jika dia sadar apa yang telah dilakukan. Tadi ya ada motivasi ya, motivasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk menghindari kejahatan. Karena seperti saya misalnya sudah melapor, saya mau saya
Jadi orang yang mereka melihat sudah belajar gitu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada pembuku, pembukaan salah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol sekarang itu apakah sebagai pembuku, pembukaan salah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi 5 kali. Kira-kira kalau persepsi dalam anak-anak itu ada masalah, posisinya seperti apa sekarang? Atau di kelas kira-kira persepsi posisinya, posisi kontrolnya seperti apa? Apakah sebagai pembuku? Tidak ya? Apakah sebagai sering karena bermasalah itu cuma membuat anaknya membuat masalah? Ada? Apakah sebagai teman? Atau dari pengawas saja? Atau bahkan dari manajer? Ada pendapat kalau seperti gimana? Kira-kira posisi kalau itu terhadap kerja, apakah sebagai teman, apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, sebagai masalah, atau juga kalau dia sebagai pembuat salah, harus diidentifikasi loh. Tapi bagaimana? Jadi kalau masalah itu seperti itu. Atau kita salah. Jadi kita lihat apakah posisi-posisi kita ini termasuk perilaku kontrol negatif atau kontrol positif, ya? Maka kira-kira kalau misalnya kira-kira gimana? Kalau misalnya ke kelas, kira-kira gimana perilaku kontrol dulu? Ketika anak ini sama anak itu gimana kira-kira? Apakah sebagai itu membuat rasa bersalah, ya kan? Kalau dia bergerak kontrolnya ya, ya kan? Sebagai teman pasti ada. Tapi itu doang kan sebenarnya sebenarnya. Nah, itu berarti sebagai contoh membuat rasa bersalah. Kewajiban dikasih. Kalau manajer dia nggak jawab pertanyaan-pertanyaan, manajer ya. Manajer ya, oh terus bagus manajer. Nah juga kalau manajer tadi sudah terangkan segala ya, kira-kira bulan dia 5 posisi guru, ya 5 posisi guru dan pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling baik sebenarnya adalah posisi manajer, karena dia mampu mengontrol diri sendiri, kita bantu mereka, gitu ya. Nah, ini hasilnya menguatkan kelemahan olahraga, yang menyelesaikan wilayah awasi, kemudian keterbukaan. Kalau teman itu keterbukaan, kalau manajer itu dia nggak bisa. Dia mampu kalau bersama saya bisa berbohong, kalau bersama saya. Ya kalau itu posisi bolehnya. Kalau saya tahu keluarga itu yang paling baik adalah ada kebebasan, ada isi dengan kondisinya masing-masing. Jadi setelah selesai, nanti kita lihat kemudian apa yang harus kita temui. Oke, jadi saya silakan ini saja. Sesuaikan dengan minimum masing-masing. Benar saya kan atau apa aku
Oke ya, silahkan diisi lagi apa pertanyaan? Saya sama Bapak silakan. Oke. Oke, ya. Kita ada pertanyaan. Kita hitung bersama, apakah mana yang belum mencukupi dari masing-masing kita mau hitung. Sudah ada ya? Umumnya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai. Maksudnya saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan saya. Oke, sudah ini? Ya. Ya, sudah selesai, Mas Ulfa? Ya, sudah selesai. Silakan 1 sampai 10 itu tentang rasa saya dan rasa terima. Jadi, ya belum, sama-sama aja, sama-sama ya. Biar sama-sama ya. Saya tidak suka jika sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Kalau situ saya tangguh. Saya tidak suka jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Wajar menjadi berlangsung. Saya tertawa, saya beli koleksi. Koleksi apa? Koleksi suami enggak? Koleksi uang.
Uang aja nggak cinta sama gue. Uangnya nggak cinta sama uangnya nggak cinta sama uang. Saya senang berdoa. Orang pikir saya bodoh. Orang pikir saya bodoh kadang-kadang. Tidak benar. Oke, jadi yang sudah selesai, silakan hitung skornya. Ya, 1 sampai 10 hitung skornya, 11 sampai 20 hitung skornya, 21 sampai 30 juga hitung skornya, begitu juga seterusnya. Disuruh hitung sendiri. Ya, hitung skornya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai 10 tadi. Jadi, 1, 2, 3, ya, 1 sampai 10 itu tentang kasih sayang dan rasa terima. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Ya, 11 sampai 20 itu tentang kekuasaan. Ya kan? 21 sampai 30 kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Ya, 1 sampai 10 itu semua seperti itu. Cuma 1 sampai 10 batasnya itu segitu. Manakah yang satu sampai 10 itu jumlahnya. Misalnya ini tambah ini, 3 tambah 11. Saya berarti kan saya belum kan 11. Kan kasih saya dari terima 154. Miss, ini hitungnya berpogi, Miss, berpogi. 1 sampai 10 hitung dulu di batasnya. Berapa hasilnya? Terus kekuasaan 1 sampai 10. 11 sampai 5. Berarti kalau masih sebenarnya gitu ya, sebagai kenapa? 22. Terus ada gitu. Seperti 30 itu tentang kebebasan, kekuasaan, kebebasan, kesenangan dan ya kesenangan. 1 sampai 10 Tentang rasa yang terasa terima. Oh, 42 kita bahas. Itu tinggi, itu cukup lagi. Terus apa lagi? 11 sampai 20 kekuasaan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 55, 16 dengan 55 sampai 2. Jadi dari skor itu manakah yang perlu untuk di berdasarkan yang perlu dipenuhi. Nah, paling kecil itu yang mana? Oh, berarti bisa lebih untuk kebebasan yang di terus itu rasa kebebasannya, bukan rasa kebebasan yang harus dipenuhi. Ya, bisa lihat itu. Mana yang paling kecil bisikan? 30. Aku tuh kebebasan berarti. Tapi kamu kebebasan 1 sampai 30. Itu yang paling kecil. Ya. Tunggu dulu. Mana yang paling kecil? Persenangan. Ini Ada? Sudah menemukan solusi? Sudah? Ayo bisa apa? Iya, yang 21 sampai 30. Berarti yang kebebasan yang belum terpenuhi adalah tentang kebebasan bersikap. Kalau misalnya kebebasan juga apa bisa sih? Kebebasan bersuka apa gitu? Kekuasaan. Orangnya lebih ya, seperti orang tidak masih dalam forma ya. Jadi memang harus terpenuhi halnya itu. Skor yang paling kecil itu yang saya itu kebetulan saya harus terpenuhi. Misalnya kan, yang
Kalau sama, berdoa sama Nggak ada, Tuhan. nggak ada sampai kamu makanya kecil bulan puasa dari sekolah misalnya di sekolah 16 puasaan dan itu biasanya udah terdapat senangannya dilakukan. Oh, Intinya urutan yang paling dasar, yang paling kecil itu yang sebenarnya harus dipenuhi. Sebenarnya semuanya dipenuhi. Cuma tidak ada mana yang sepenuhi luar gitu. Saat kamu puasaannya harus dipenuhi, itu bukan kita. kalau misalnya yang nomor 3 sampai 40 tuh, namanya semuanya 38. Semangat. Berarti maksudnya apa? Apa yang Misalnya dalam itu? antara yang paling tinggi siapa? Sekarang berapa di sini isi. Sini berapa, sini berapa, sini berapa. Yang paling kecil itu kan dari kita tahu buat diri kita. Kita kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di mana? Di mana? Oke? Sudah selesai? Sudah dapat dirinya bagaimana? Butuhnya apa? Untuk kesenangan kan? Butuh money, butuh apa? Ada dong ya solusi dirinya sendiri ya. Berarti aku lupa. Butuh uang untuk meningkatkan kebebasan kita. Oh iya, kebebasan untuk jalan-jalan gitu ya. Kebebasan untuk jalan-jalan. Ayo rasa kebutuhan apa yang dulu? Nomor 1. Satu juga. Masa begitu saya sih? 30 betul. 30 kan masih oke. Itu katanya periksa. Apa yang kamu Dari itu 1 sama 2. bisa satu tulisan lagi? Makanya jangan ngasih kasih sayang. Oke, sudah semua ya? Sudah. Kita lanjut. Nah, ya, jadi kira-kira apa ada keseluruhan baru yang bisnis dapatkan dari itu, dari kuesionernya? Betul. Ya kan? Jadi bisa kita cari ya, apabila kalau misalnya ekonomi kebutuhannya itu kan nanti buat apa? Anak-anak itu pasti ada pasti kan. Misalnya dia kurang kayak saya, pasti dia jadi butuh perhatian terus gitu. Atau dia kurang kesenangan, dia terus gitu. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu lah dia. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Yuk, saya mau tanya nih sama Stacy, siapa orang yang paling penting dalam hidup Stacy? Masber, oke. Jessica, nilai-nilai kebijakan apa yang kebajikan apa yang terpenting dalam hidup? Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Oke, itu. Nah, Miss Ulfa, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa yang Anda paling inginkan, Anda paling tidak ada? Cantik. cantik itu kan rapi. Relatif. Dia masih apa ya? Karena dia mau jadi paling rapi ya. Udah siap. Ada masalah. Oke, pertama. Miss Yanti Maiba, apa pencapaian Anda yang Anda sangat bangga? Bisa posisi nikah. Bisa udah pemenangnya. Udah pernah berarti ya? Saya bapak, ini yang pencapaian yang udah Anda capai, apa yang paling Anda bangga? Bisa bahasa berbeda. Bisa berwaktu. Oke, Miss Ade, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Bisa. Apa bisa deh? Artis bisa. Oke, Bu Seti, ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Beri puncak, apa yang beriku? Puncak yang paling maksimal, misalnya Bu Seti jadi apa? Misalnya tak, misal contohnya udah sertifikasi, Oh, nanti
Tulis. Selesai. Ada ya? Yang paling bermakna. Ketika bisa berenang bisa. Iya. Senang. Mister? Yang paling bermakna dalam hidup Anda? Oke, Miss Desi. Ketika bisa membantu kucing jalanan ada bisa makan. Sudah beres. Mesti kan? Orang tua. Keyakinan kelas. Yang sudah teman-teman bantu ada ya kesepakatan kelas. Saya mau tanya, mana dua? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau peraturan kelas? Urutan dari 1 sampai 3. Ada yang berapa? Peraturan kelas, keyakinan kelas, atau kesepakatan dua? Yang mana dua? Katakan? Ada yang mau berpendapat? Coba bisa sah? Mana dua? Keyakinan, kesepakatan, atau peraturan? Oke. Ada yang berapa lagi? Miss Ade? Setuju sama saya. Mana dua? Kesepakatan, keyakinan, peraturan. Mana diurutkan dulu sekarang? Bisa disebutin aja dengan Sebutin coba. Walaupun sampai sebut. kesepakatan, peraturan, keyakinan. Kesepakatan, peraturan, keyakinan. Miss Yanti? Ada kira-kira apa? Kesepakatan terlebih dahulu, lalu naik menjadi keyakinan. Oke. Setelah itu tercipta peraturan. Oke, ada lagi? Yang mana? Keyakinan dulu. Keyakinan. Sebentar ya. Ada ini dia. Siapa yang bisa jawab berperhatian. Sebentar ya. Beda dia berbayar. Sambil makan kamu. Nama lengkap Sinasya ada Muhammad. Fatimah dan Farah. Raja ada pisang kan ada tiga yang mana? Iya kan ada nih. Bentar ya, teman-teman ya. Semoga semuanya sudah pada makan siang ya. Baik, Bapak Ibu, sampai nanti Ya, yang itu nanti mau dimakan gimana? Udah nggak
jadi yang mana? Yang duluan? Kesepakatan. Terus? Nah, hadiran baru? Ya, ternyata salah. Buat peraturan kelas dan kesepakatan berarti banyak. Iya, teman. Jadi peraturan itu kan sudah ada ya. Peraturan itu sudah kita buat misalnya satu jadi tentang peraturan, ya kan? Peraturannya kita sesuaikan dulu apakah sesuai dengan sekolah kita sebenarnya. Baru kita sepakati di kelas dan baru kita buat jaminan kelasnya. Thank you, Miss Eti. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Atau coba sebutkan dulu. Ya. Coba sebutkan dulu peraturan kelas. Satu Miss Di daftar pesawat 40. Oke, Miss Yanti. Peraturan kelas. Apa ya? Kan dua. Data soal apa lagi? Enggak ada yang bisa. Makanya terangkan. Makanya katakan bisa sah. mendengarkan saat ini. Oke, Miss Desi. Peraturan kelas. Peraturan kelas. Perhatikan barang-barang. Oke, apa barang-barang apa? Dan berbagai Oke, Miss Yanti. Bisa gimana? Ini Bisa di TU itu. kurang di peraturan kelas. Bagaimana anak saya menggunakan Kalau sepatu atau teman Bisa mengenai. sampai ke mobil yang baik. Miss Lupa. Oke, Miss Tika. Sikat sujud. Miss Uri. Tidak berbicara saja, tidak mengenai satu saja. Oke, Miss Nur. Ya, bisa deh. Miss Ika. Tidak boleh masuk ke sana. Oke, tidak boleh. Oke, nah tadi peraturan Tambah kelas. abang aja ya, ambil rotinya. Duduk. Peraturan kelas itu kan masih ada yang bersifat kata negatif gitu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, itu nanti kan ini kita rubah jadi ke kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dia bersifat positif kalimatnya. Nah, kira-kira yang udah Miss buat di kelas itu kesepakatan kelas udah bersifat positif atau belum kalimatnya? sebagian 50-50. Kira-kira udah benar belum ya kesepakatan kelas? Nah, ya. Jadi nanti ke depannya kalau bisa kita buat kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, bagaimana dari keyakinan kelas tadi? Nah, keyakinan kelas yang lebih bersifat universal lagi. Misalnya, kan tidak membuang sampah sembarangan. Dirubah jadi kalimat positif, membuang sampah sana tempatnya. Dan keyakinan kelas bertanggung jawab. Oke? Nah, jadi keyakinan kelas bersifat bukan tegasan dan berperan dalam motif. Jadi dia berupa pernyataan universal. Misalnya menghormati, bukan ini menghormati orang lain, menghargai orang lain, jujur. Itu dia kebajikan. Udah kesalit ya? Nah, terus pernyataannya senantiasa juga dalam bentuk positif. Kemudian terus dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian jadi semua warganya ikut berkontribusi, nggak hanya muridnya tetapi juga gurunya. Ya. Kemudian kalau misalnya keyakinan kelas butuh peninjauan, silakan dijawab kembali. Jadi nggak perlu harus seperti itu, ya. Jadi ya, prosedur pembuatannya nanti kan bisa diterapkan di ajaran baru ya. Jadi kita menentukan murid dulu, kita tentukan peraturan di kelas 5, baru kita rubah dari kalimat positif, kemudian
Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Saya. Kemudian berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi. Membersihkan WC sekolah karena tidak menggunakan tugas. Apakah benar? Tenang. Yang dua konsekuensi yang tiga adalah hukuman. Bisa ya cantik dari guru ya, cantik ya. Jadi Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini.